keterangan ini minimal ada 4 perbedaan pendapat ulama tentang masuk gereja bahkan sholat yang ada di dalamnya. Saya pikir saya nggak perlu menerjemahkan karena para netizen terutama yang menghujat saya tentunya lebih alim daripada saya. Jadi saya pikir nggak perlu diterjemahkan, pasti Anda sudah paham. Terima kasih, salam cinta saya kepada semuanya termasuk yang berbeda pendapat dengan saya bahkan yang menghujat saya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Bapak Gubernur Mas Anies Baswedan yang saya hormati, Sekjen PBNU, mentor saya, jajaran Forkombinda, dan terlebih kepada sahabat saya pendeta muda Bro Johan Sunarto. Jadi ini perpaduan antara Cina dan Jawa. Kalau Sunarto itu pasti Jawa. Serta semua jemaat yang hadir yang berbahagia. Saya ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi seseorang yang benar-benar harus memahami makna kebinekaan. Pondok pesantren saya ditakdirkan oleh Allah berada di lingkungan teman-teman Nasrani. 60% tetangga saya adalah Katolik. Selatan rumah saya rumah pendeta, utara saya kuburan. Dan alhamdulillah seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Saat itu saya memahami bahwa Indonesia ini adalah rumah besar. Di dalam rumah besar yang namanya Indonesia ini terdapat 6 kamar. Ada kamar Islam, kamar Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Saya meyakini selama orang Indonesia kembali ke kamarnya masing-masing, maka tidak akan pernah terjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kembali ke kamarnya orang lain, tidur di kamarnya orang lain, ngiler bahkan ngompol di kamarnya orang lain. Maka begitu indahnya Indonesia menata kerukunan ini dengan luar biasa, ketika kemudian menerbitkan identitas kita masing-masing. Anda yang beragama Islam dengan KTP Islam. Maka dulu Mas Anies, ada usulan kolom agama dalam KTP dihapus saja. Karena dianggap ini awal dari diskriminasi. Justru saya sebaliknya. Menurut saya, kolom agama dalam KTP tetap harus dipertahankan. Anda sebagai umat Kristiani berbanggalah dengan KTP-mu, dengan Kristianinya. Anda yang beragama Islam berbanggalah dengan KTP-mu yang beragama Islam. Maka saya menolak tegas kalau kolom agama dalam KTP dihapus, tapi kalau yang dihapus kolom kawin atau belum kawin saya setuju. Jadi kan bujang terus Pak. Pak Kapolres setuju ini pasti. Tapi juga kemudian ada yang memahami toleransi secara kebablasan. Saya kasih contoh misalnya, ada orang yang mengatakan semua agama itu benar titik. Saya pikir kalimat ini tepat tapi kurang lengkap. Bagi saya yang benar adalah semua agama itu benar bagi penganutnya. Kenapa harus tambahkan penganutnya? Kalau semua agama itu benar titik, saya khawatir. Nanti pendeta Johan tiap hari ganti agama. Kenapa? Karena dengan gampangnya kita meremehkan, toh semuanya benar kok. Maka kalimat yang menurut saya diksi yang paling tepat adalah semua agama itu benar bagi penganutnya. Bagi pendeta Johan harus mengatakan bahwa agama yang saya yakini adalah yang paling benar. Tetapi bukan berarti kita diperbolehkan untuk menyalahkan agama orang lain. Makanya kemudian di dalam surat Al-An'am, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu memaki sesembahan selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Sederhananya adalah, kalau kamu tidak mau agamamu dihina oleh orang lain, maka jangan pernah kamu menghina agama orang lain. Kalau yang di gereja, orang Islam di gereja, itu Islam Nusantara, Islamnya Said Akil itu ya, bikinan Said Akil. Kesannya adalah nggak apa-apa. Ke gereja nggak apa-apa, ada salibnya di atasnya nggak apa-apa. Inilah kesan-kesan yang membenarkan kekufuran, kesyirikan. Katanya Miftah, kami memanggil Allah, mereka memanggil Yesus Kristus hanya masalah nama. Tuhannya berarti sama. Maksudnya kan, naudzubillah men, jelas nggak bisa sama ya. Nama itu sudah menurut
ahli sunnah as-salaf itu al-ismu ainul musamma. Nggak bisa nama tapi musamanya beda, nggak bisa, Pak. Al-musamma apa? Al-ismu ainul musamma. Jadi kalau memanggil Yesus Kristus sebagai Tuhan, ya memang Tuhannya Yesus Kristus. Na'udzubillah min. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Ada lagi laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Itu kufur. Dan dia mengucapkan salam lagi, assalamualaikum warahmatullahi di tempatnya kufur itu nggak boleh itu. Mengatakan salam juga nggak boleh karena meniru mereka. Jadi masuk gereja kalau dengan pakaian mereka di saat acara ritual mereka itu kufur ya. Tapi kalau nggak pakaian mereka itu ya haram, kelas berat. Sekarang mengucapkan salam pakai salam mereka tasyabbuh haram. Kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau meyakini bahwa mereka mendapatkan rahmat, orang-orang kafir dapat rahmat, itu juga kafir. Orang kafir nggak bisa mendapatkan rahmat. Umpamanya kalau kita ulus salam, assalamualaikum, nggak boleh warahmatullah, ya, kan? Umpamanya kita itu nggak boleh ya, la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Kita nggak boleh mendahului mereka dengan ulus salam. Kalau kita di ulus salami, assalamualaikum. Masalah mereka mengatakan kita waalaikum gitu aja ya. Waalaikum. Ya kalau ente baik semoga, kalau kamu niat baik semoga dapat salam dari Allah, artinya semoga kamu akhirnya masuk Islam, gitu maknanya. Waalaikumsalam. Langsung nggak boleh bilang kita mau kamar warahmatullah, itu nggak boleh kepada orang kafir. Nah ini fenomena sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah beredarnya orasi kebangsaan saya di sebuah gereja di Jakarta Utara, tepatnya di GBI Penjaringan atas undangan panitia. Saat itu saya hadir bersama Gubernur DKI Jakarta, Mas Anies Baswedan, Sekjen PBNU, Gus Helmi, dan beberapa tokoh agama, ada FKUB lah di sana. Dan itu atas undangan mereka. Acara yang diberikan kepada saya pun judulnya orasi kebangsaan dalam rangka peresmian GBI. Bukan dalam rangka peribadatan. Dicatat, dalam rangka peresmian, bukan dalam rangka peribadatan. Gara-gara itu kemudian saya dihujat banyak netizen dengan mengatakan Miftah sesat, Miftah kafir, syahadatnya batal, dan lain sebagainya. Gus Miftah marah? Enggak. Saya bersyukur, alhamdulillah. Nah, saya kemudian hanya mikir begini. Orang seperti saya yang kebetulan dikasih oleh Allah menjadi orang yang mampu membimbing sekian ratus orang untuk bersyahadat menjadi seorang mu'alaf. Hanya gara-gara video tersebut saya dikatakan kafir. Luar biasa. Itulah dakwah zaman sekarang. Kalau dakwah zaman dulu, tugasnya adalah mengislamkan orang kafir, dan dakwah hari ini mengkafir-kafirkan orang Islam. Kemudian ada pertanyaan, apa kemudian landasan atau dalil yang melatar belakangi hadirnya Gus Miftah di acara tersebut, selain tentunya diundang oleh panitia? Oke, akan saya bacakan satu kutipan keterangan dari kitab Mausu'ah Fiqih Kuwait. Kitab ini berisi tentang ensiklopedia persoalan fikih dari berbagai mazhab. Kira-kira begini penjelasannya, tolong disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Yara al-Hanafiyah annahu yukrahu lil muslim dukhulil bi'ah wal kanasiyah li'annahu majma'u syayatin la min haitsu innahu laisa lahu haqqud dukhul wa dhahaba ba'du syafi'iyyah fi ra'yin ila annahu la yajuzu lil muslim dukhuluha illa bi idznihim wa dhahaba al ba'du al akhar fi ra'yin akhar ila annahu la yahrumu dukhuluha bi ghairi idznihim wa dhahaba al hanabilah ila anna lil muslim dukhuli bi'atin wa kanasiyatin wa nahwihima was-salata fi dhalika wa Ahmad yukrahu in kana thamma suratun wa qila mutlaqan wa dzakara dhalika fi ri'ayah
Wa qala fil mustaw'ib wa tasihhu salatul fardi fil kanais wal bi'i ma'al karahah. Wa qala Ibnu Tamim la ba'sa bi dukhulil bi'i wal kanais allati la suwar fiha was salata fiha. Wa qala Ibnu Aqil yukrahu kallati fiha suwarun. Wa haka fil karahah riwayataini. Wa qala fis syarhi la ba'sa bis salati fil kanisiyah an-nadifah. Ruwiya dzalika an Ibnu Umar wa Abi Musa wa hakau an jamaah. Wa kari Ibnu Abbas wa Malikun as-salata fil kanais li ajli suwar. Nah, di dalam keterangan ini minimal ada 4 perbedaan pendapat ulama tentang masuk gereja bahkan sholat yang ada di dalamnya. Saya pikir saya nggak perlu menerjemahkan karena para netizen terutama yang menghujat saya tentunya lebih alim daripada saya. Jadi saya pikir nggak perlu diterjemahkan, pasti Anda sudah paham. Terima kasih, salam cinta saya kepada semuanya termasuk yang berbeda pendapat dengan saya bahkan yang menghujat saya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.